Peringatan darurat. Banyak para netizen membagikan, khususnya di TikTok, gambar Garuda berwarna biru disertai dengan tulisan peringatan darurat. Buat Anda yang masih belum memahami atau mengerti apa maksud dari gambar tersebut dan tulisan tersebut, simak video ini sampai habis, agar Anda tidak salah dalam memahami konten ini. Karena setelah peringatan darurat yang muncul itu, tidak lama kemudian para mahasiswa turun ke jalan berbondong-bondong, hampir ribuan orang mahasiswa yang turun ke jalan menuju gedung DPR untuk melakukan demonstrasi. Ada apakah ini? Mari sama-sama kita pahami dan kita mengerti situasi keadaan negeri kita ini. Simak video penjelasannya dengan baik agar tidak salah dalam memahaminya. Buat yang nggak ngerti dengan gambar Garuda dengan tulisan peringatan darurat, gue mau jelasin sama lo gampangnya gimana. Dan semoga lo bisa paham dan mengerti isunya. Hal ini dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan pada pilkada dari yang 25% menjadi 7,5%. Yang sebelumnya telah meloloskan calon gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dengan Suswono, yang diusung oleh koalisi Kim Plus atau koalisi Indonesia Maju Plus untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Karena threshold ini dan koalisi yang gemuk dapat menyebabkan pilkada DKI Jakarta tanpa lawan. Lawannya kota kosong. Wow, sampai akhirnya kosong, ada calon guys. independen yang masuk yang pencalonannya juga bermasalah pada prosesnya. Masih ingat pencatutan KTP DKI Jakarta? Lalu dengan turunnya threshold ini menjadi 7,5%, PDIP bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri. Yang sampai sekarang belum terdengar kabarnya siapa yang akan diusung. Lalu apa yang membuat marah? Yang membuat netizen marah dan resah adalah manuver dari DPR. Pokoknya secara mendadak mereka mengadakan rapat untuk membahas undang-undang pilkada. Yang intinya ingin mengembalikan threshold kembali ke aturan yang lama, 20% perolehan kursi di DPRD atau 25% dari total vote. Tapi nggak cuma sampai situ. Kembali pada bulan Juni, MA memutuskan untuk merubah aturan umur menjadi 30 saat dilantik, bukan saat pendaftaran. Tetapi sepertinya MK tidak menyetujuinya, yang membuat ada yang nggak bisa nyalon. Tujuan berikutnya adalah mengembalikan batas umur yang menjadi 30 saat pelantikan. Siapa tuh guys? Karena keputusan MK ini membuat seseorang tidak bisa menjadi calon. Tahu nggak maksudnya? Bukan saat mendaftar lagi. Disinilah kita perlu kawal keputusan MK. Dan buat teman-teman yang nonton ini, pahami, kawal, lawan. Pahami, kawal, dan lawan. Apakah Anda masih belum memahami? Simak lagi video berikut ini ya. Yang kemarin tiba-tiba rame di sosial media. Gue rangkumin buat kalian pakai bahasa yang paling gampang biar kita semua ngerti. Disclaimer, ini nggak ada hubungannya sama pemilu presiden kemarin karena ini murni kritikan soal sistem demokrasi di Indonesia. Oke, pertama, awalnya ini soal Kaesang yang mau jadi gubernur DKI sama Ridwan Kamil. Mahkamah Konstitusi sebenarnya udah keluarin putusan kalau batas usia calon gubernur itu 30 tahun waktu pencalonan. Nah, masalahnya sekarang Kaesang umurnya baru 29 tahun. Kalau merujuk sama keputusan MK, Kaesang nggak bisa nyalonin diri buat maju pilkada Jakarta bareng Ridwan Kamil. Oh, jadi keputusan MK ini membuat si Kaesang ini tidak bisa mencalonkan diri, guys. Tiba-tiba DPR buat rapat dadakan buat revisi undang-undang terkait usia pencalonan kepala daerah yang tadinya minimal usia 30 tahun waktu pencalonan jadi minimal usia 30 tahun pas pelantikan. Nah, pelantikannya ini kan tahun 2025 di mana Bro Kaesang udah 30 tahun kalau 2025. Paham yang pertama, kita lanjut yang kedua. Jadi Pak Anies juga maju nyalonin gubernur yang dimana Pak Anies ini punya kumpulan partai yang dukung dia buat maju kayak PKB, PKS, Nasdem. Nah, tiba-tiba partai-partai koalisinya Pak Anies ini dapat ancaman kasus semua. Dan mereka secara mendadak berubah haluan gabung ke koalisi Indonesia Maju dan ninggalin Pak Anies. Ada ancaman kasus katanya guys. Menarik nih. Akhirnya Pak Anies sendirian cuma ditemenin sama PDIP karena PDI emang udah jadi oposisi pemerintah sekarang. Alhasil Pak Anies yang mau nyalonin gubernur sekarang nggak bisa karena buat nyalonin diri itu ada minimal dukungan partai, sedangkan yang tersisa cuma PDIP. Nah, supaya demokrasi berjalan dengan baik, akhirnya MK mengeluarkan putusan baru. Intinya MK bilang gini, ya udah daripada ada calon gubernur yang menang murni karena nggak ada lawan, jadi peraturan kita ubah ya, Pak Anies maju pakai satu partai aja nggak apa-apa. Dan tiba-tiba putusan MK ini ditolak mentah-mentah
pemerintah sama DPR. Intinya guys, kita tahu ini semua adalah politik. Tapi politik juga harus punya basic rules yang diawasi sama MK. MK itu tuh kayak wasit. Wasit itu pemimpin pertandingan. Kalau wasit aja nggak dihargain, gimana permainannya mau adil? Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Jadi putusan MK ini ditolak oleh DPR guys ternyata. Dan bagi Anda yang masih juga belum memahami tentang keadaan darurat ini, simak lagi nih video yang satu ini. Menyimak perbedaan pendapat bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang terkait putusan MK. Apa bedanya ini guys antara Bapak Gibran dan juga Bapak Kaisang? Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Jadi sebelumnya Bapak Jokowi mengatakan kita harus menghormati keputusan MK yang final dan mengikat. Dan untuk Bapak Kaisangnya kita dengarkan. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Kita hormati keputusan antara lembaga negara, kata Bapak Kaisang guys. Jadi sebelumnya itu Bapak Gibran ini mengatakan kita harus menghormati keputusan MK, tetapi setelah itu atau setelahnya tiba-tiba beliau ini berubah lagi pendapatnya guys. Kita harus menghormati keputusan antar lembaga negara katanya. Gimana ini guys maksudnya? Jadi bapaknya Gibran sangat tegas berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan putusan MK itu menguntungkan anaknya dan hakim ketua itu adik iparnya. Iya. Sedangkan bapaknya Kaisang tidak berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan juga putusannya itu merugikan anaknya dan hakim ketua bukan adik iparnya. Kita bisa maklumi kedua pendapat yang bertentangan tersebut dari sudut pandang seorang bapak dan kakak ipar. Maka harusnya kita coba tanya ke presiden. Presiden harus punya pandangan yang konsisten dan pasti terkait putusan MK apakah bersifat final dan mengikat atau tidak. Sudah paham guys sampai di sini? Dan setelah keadaan darurat ini maka terjadilah demonstrasi besar-besaran guys. Dan kita lihat video demonstrasinya. Setelah ini sialnya kebetulan juga presiden kita itu bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang. Para hakim agung untuk menerima kami di sini, saya kira semuanya bersepakat bahwa keadaan sedang genting. Saya bahagia bisa di sini. Di sini terlihat Bapak ini sepertinya sangat sedih ya dengan keadaan darurat yang dimaksud ini. Apakah yang sebenarnya terjadi guys? Kita simak sampai habis. Maaf saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan guys. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Dan setelah viralnya peringatan darurat ini, tiba-tiba kembali lagi viral cuplikan film almarhum Kasino dengan omongannya yang saat ini benar banget katanya. Kita dengarkan. Mentang-mentang diangkat jadi pimpinan, langsung aja bikin peraturan baru, ganti peraturan lama. Semua orang mesti hormat, semua orang mesti ngikutin kemauan lo.
Nggak model kayak gitu gue. Bikin susah orang aja lu. Kata-kata dari Kasino ini yang sudah sangat lama itu ya filmnya. Tetapi anehnya tiba-tiba pada zaman ini malah menjadi kenyataan, guys. Gimana ini, guys? Dan setelah peringatan darurat ini banyak yang memposting di media sosial, maka terjadilah demo yang besar-besaran. Ini dia demonya. Yang mereka wakili bukan rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia harus melawan. Kita harus bangkit, kita harus buktikan bahwa rakyat masih pemegang tahta tertinggi Republik ini. Negara kita darurat demokrasi, negara kita tidak baik-baik saja, dan luar biasa sekali. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk semua rakyat Indonesia yang telah hadir menyatakan ketidaksetujuannya atas kesewenang-wenangan para penguasa yang hari ini melucuti demokrasi secara terang-terangan. Demokrasi kita ditelanjangi tanpa ada sensor lagi. Ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti. Sampai seorang artis Reza Hardian pun turun ke lapangan, guys, Diam. untuk menyuarakan aspirasinya. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Katanya, guys. Anda di dalam ini wakil siapa? Iya. Kalau anggota DPR menganulir putusan MK, lalu DPR ini wakil siapa kalau tidak mewakili rakyat? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Tapi kami benci setiap yang ada. Ribuan mahasiswa berdemo di gedung DPR, guys. Di depan gedung DPR maksud saya. Dan setelah ramainya para mahasiswa berdemo turun ke jalan sampai memasuki depan gedung DPR, maka akhirnya Wakil Ketua DPR RI memberikan klarifikasi tentang putusan MK. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya.
Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Dan setelah mahasiswa melakukan demo besar-besaran, maka akhirnya wakil DPR RI ini menyatakan bahwa keputusan MK tidak jadi digagalkan atau tidak jadi dianulir, guys. Yang artinya seperti caption yang ada di video tadi, si Kaisang tidak bisa mencalonkan sebagai wakil kepala daerah. Bagaimana nih menurut pendapat Anda semuanya? Apakah sudah paham maksud dari peringatan darurat ini? Apapun keadaannya, apapun keputusannya, mari sama-sama kita doakan semoga Indonesia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan lebih damai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video kali ini, semoga Anda dapat memahami dan mengerti dari isi konten ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.